Apa risiko spiritual bagi publik yang terlalu mengidolakan figur seperti Deddy Mulyadi, dan apakah ini bisa membuat kita kehilangan kesadaran kritis dan menjadi korban vibrasi kolektif yang menyesatkan? Jadi, Mas siapa Mas? Aku biar Mas Al. Mas Al. Ali. Mas Al ya. Mas Al, ketika Anda mencintai seseorang, lawan jenis ya. Saya kalau ngasih contoh tuh mesti nggak enak aja ya. Terus kok nyindir situasiku sekarang. Lihat kita udah ganti topik aja saya sudah bisa senyum kan ya. Mas, kalau Anda mencintai seseorang, apakah Anda mencintai dia sesungguhnya? Gini loh, karena banyak orang, kenapa saya nanya ini Mas? Saya itu baru paham setelah 3 tahun pertama pernikahan. Saya 3 tahun pertama merasa saya itu mencintai istri saya. Ternyata saya itu mencintai diri sendiri. Cirinya apa? Ciri bahwa kita tuh sebenarnya tidak mencintai dia, tapi kita mencintai diri sendiri. Nanti menjawab pertanyaan Mas Hendra. Ketika kita ingin dia seperti kita. Dia tuh nggak suka jalan-jalan ya, padahal aku suka jalan-jalan. Berarti kan kita Mas, ingin membuat dia jadi kita. Betul itu. Aku kan maunya kalau pagi itu kalun-alun, dia kok nggak mau ya. Jadi kita tuh mencintai diri kita sendiri yang kepengen ini. Lah kalau begitu ngapain mencintai orang lain? Kenapa Anda nggak menikah dengan diri sendiri? Iya sih. Banyak yang kena ini. Makanya Mas, saya itu dengan istri saya, itu dibikin kami berdua. Tak bikin. Jadi ini Arif, ini Zaki, istri saya namanya ya. Ini yang saya sukai, ini yang disukai oleh istri saya. Artinya di area ini, kita itu betul-betul orang yang nggak bisa nyambung. Jadi yang ini, irisan kita apa? Inilah yang menyatukan kita. Nah ya kita tuh dulu kepengen, ini tuh dibawa ke sini semua. Atau ini dibawa ke sini semua. Jadi maksud saya adalah, sebelum kita bicara lebih jauh, sekarang Anda mencintai pejabat. Pertanyaan saya, apakah Anda betul-betul mencintai pejabat atau Anda mencintai diri Anda sendiri yang ingin ada pada diri pejabat itu? Misalkan gini, Anda tuh sukanya Kang Deddy itu misalkan orangnya ngomongnya harus lembut. Suatu saat dia nanti berkata kasar karena situasi dan kondisi. Anda jadi nggak suka lagi sama Kang Deddy bisa loh. Walaupun saat itu Kang Deddy berkata seperti itu karena situasi. Kondisi tertentu. Nah berarti kita bukan mencintai Kang Deddy, tapi mencintai harapan kita sendiri terhadap dia. Kan ini Mas. Makanya, jadi ketika misalkan contoh game, istri saya itu bukan gamers Mas, dia nggak di sini. Anime, istri saya sudah mencoba nonton, nggak bisa, nggak suka. Saya juga nggak suka drakor. Nah irisan Anda dengan pejabat itu apa? Itu yang jadi fokus. Jadi pasti ada yang dia itu pasti beda banget dengan kita, yang tidak akan sama. Nah, repotnya ketika kita melekat, terlalu mencintai berlebihan, kita pengen dia seperti kita. Masalahnya yang bilang dia harus seperti saya, itu adalah 250 juta penduduk Indonesia yang beda-beda orangnya. Mas, menurut Anda, Presiden harus bisa bahasa Inggris dengan baik atau tidak? Menurut saya haruslah. Ya, betul? Tapi kalau misalkan dia nggak bisa bahasa Inggris, apakah boleh jadi presiden? Ya boleh. Boleh. Tapi dia jangan berbahasa Inggris. Ya. Tuh, Alam aja setuju sampai gelotak kayak gitu. Banyak loh Mas, presiden yang tidak berbahasa Inggris di forum internasional pakai translator dan tetap keren. Vladimir Putin. Walaupun dia ngerti loh aslinya, tapi dia tidak mau ngomong bahasa Inggris. Bahkan Xi Jinping juga kadang kayak gitu. Betul. Jadi kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, nggak usah bahasa Inggris. Saya nggak nyindir siapapun, karena kita yang jadi menderita. Aduh, salah itu. Salah. TikTok itu salah. Cara ngejanya, spellingnya salah. Saya nggak mengatakan bahasa Inggris saya bagus ya, tapi gini, kalau saya bahasa Inggrisnya jelek, saya tidak akan berbahasa Inggris. Sorry, my English is not good enough, and I need a translator. Udah.
Nah, bayangin Mas, 250 juta penduduk Indonesia berharap presidennya bisa bahasa Inggris. Presidennya nggak bisa. Harusnya dia jangan memaksakan diri. Tapi yang terjadi juga, Mas, kesalahannya bukan hanya pada sisi ekspektasi masyarakat. Pemimpin ini mencoba untuk memenuhi itu, walaupun dia nggak mampu. Itu masalahnya. Jadi yang jadi masalah dua pihak. Harusnya pemimpin itu pun sadar, gue ya kayak gini, nggak bisa dipaksa kayak gitu. Rakyatnya juga sadar ada area yang dia nggak bisa. Vladimir Putin, itu ada juga yang nggak suka, Mas. Ada demo di sana, tapi minor. Makanya dia bisa menang pemilu telak gitu loh. Sebetulnya Mas gini, mau pemimpin kayak apa, kalau rakyatnya nggak lapar tuh nggak masalah, Mas. Jadi kalau bahasa gampangnya tuh gini, kamu boleh protes, ya, kamu boleh protes, tapi kamu nggak tak kasih makan, cari makan sendiri, itu kan kapitalis. Nah kalau sosialis, ya, kalau sosialis, kamu nggak boleh protes, tapi tenang, makanmu tak pun cukupi semua, ya nggak apa-apa juga tuh Mas. Nah repot kalau misal ada negara ya, misal, aku nggak tahu ada nggak negara ini, sudah protes nggak boleh, nggak dikasih makan juga. Nah ini makanya saya bilang sebetulnya kita tinggal milih aja. Kalau kita mau otoriter, pastikan tercukupi semua. Kalau kita nggak bisa mencukupi, maka resikonya ya orang protes jangan dibungkam gitu loh. Jadi ini pilihan aja. Nah balik ke sini, resikonya ketika kita terlalu melekat, itu Mas. Sehingga sebetulnya yang harus dilakukan pejabat juga adalah gimana caranya dia pun harus terbuka apa adanya. Jadi akhirnya aku lihat, pemimpin yang paling apa adanya yang tak pilih sekarang. Nah, yang aku sebel adalah kampanye seringkali membuat pemimpin tidak tampil apa adanya. Jadi yang salah pun sebetulnya tim medianya. Katanya Cak Nun. Iya. Pas waktu masih sehat dulu, ya mudah-mudahan beliau sehat. Ya. Waduh, saya sudah di presiden Indonesia. Iya. Kena Kalau dikemas polesan dengan kosmetika media tertentu gitu. Jadi ini pun saya bukan mengatakan apa ya. Saya nih, kalau saya jadi presiden juga belum tentu baik. Tapi kan saya tahu diri, Mas. Makanya saya nggak mau nyalon. Iya. Makanya saya pernah ngomong, Mas Al. Persoalan kita sebetulnya ada beberapa. Pertama adalah ini persoalan kita ada tiga problem. Satu, tidak pede. Lalu tidak pede ini nanti persoalan kita selanjutnya adalah over pede. Nah, orang kan selalu mengira persoalannya itu adalah karena saya tidak pede, ini jadi masalah. Atau karena saya over pede, jadi sombong. Sebetulnya masalah kita tuh bukan ini, Mas. Tahu nggak apa? Apa? Ini kan percaya diri, tidak percaya diri nih. Iya. Masalah kita adalah tidak tahu diri. Kalau kamu nggak mampu tuh nggak usah tampil. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, jangan bahasa Inggris. Kalau kamu nggak layak jadi pejabat, jangan jadi pejabat. Kalau kamu itu ngerasa nggak pantas jadi presiden, jangan jadi presiden, walaupun anak presiden. Nah, tidak tahu diri ini yang tidak dipunyai oleh orang-orang yang di atas. Mungkin butuh pada saat fit and proper test itu butuh psikolog kali ya, ahli-ahli psikolog itu untuk menakar bahwa oh ini ternyata orang yang selama ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Harusnya. Ini memikirkan negara nih orang. Ini jiwanya jiwa kesatria, ini memikirkan dunia nih orang gitu kan. Harusnya gitu ya. Mas Hendra bisa bedain kan antara orang cantik dan sok cantik. Oh iya. Kita lebih suka dengan orang yang nggak cantik tapi nggak sok cantik dibanding orang cantik tapi sok cantik. Betul. Saya nggak orang bilang misalkan Mas Arief RH nggak ganteng, nggak apa-apa. Yang penting saya nggak sok ganteng. Iya. Karena itu yang bikin orang mual. Itu Mas. Jadi kita bisa lihat sebetulnya persoalannya pun bukan hanya di atas tapi juga di bawah. Bisa juga sebagian dari kita. Nah mudah-mudahan ngaji Rasul ini bisa jadi awal. Amin. Jadi sedikit diselipkan politik itu sebenarnya saya tuh ngintipin komen-komen ngaji Rasul loh, jangan salah. Iya. Wah, orang tuh bener-bener sudah nggak suka politik. Akhirnya apa? Orang tuh belajar vibrasi tapi nggak ada impact ke negara. Makanya kan bingung. Mas, secara negara kita tuh kurang sejahtera secara negara. Tapi di kampung-kampung banyak orang bikin rumah baru. Sehingga orang bilang, mana krisis ya?
tetap ini mobil aku. Kan kita bicaranya negara. Iya sih, jadi kenapa kemudian saya sering ya semacam kayak mengedukasi gitu loh, bahwa ketika kemudian semua orang baik itu hanya berpangku tangan, tidak mau turun tangan, ya maka negara ini akan diurus oleh orang-orang yang tidak mengurus negara, tapi menguras uang negara. Yang paham vibrasi nggak mau ngurus negara, yang nggak paham vibrasi malah ngurus negara. Nah, itu dia masalahnya.